menurut Pak Mahfud MD menyentil pemerintah, ya kan? Masalah utamanya adalah menjawab dengan kebijakan nyata terhadap faktor-faktor yang memicu demonstran besar kemarin. Antara mulut dengan tangan, sinkron. Antara pidato berapi-api dengan kebijakan, sinkron. Antara pidato menyala-nyala, menyala abangku, ya kan? Dengan kebijakan, ada tangan di situ, tanda tangan, selesai kan, beres kan? Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 3 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar? Apa ya? Otak, ya elah. Mahfud MD telat, dulu kemana aja lu? Baru ngomong dah. Akhirnya gimana kira? Mahfud MD bilang mengkritik Presiden Prabowo, ya kan? Pidato persoalan utamanya tidak bisa selesai kalau hanya pidato. Menurut Pak Mahfud MD menyentil pemerintah, ya kan? Masalah utamanya adalah menjawab dengan kebijakan nyata terhadap faktor-faktor yang memicu demonstran besar kemarin. Itu yang belum dilakukan. Pak Mahfud MD mengatakan demo akhir Agustus bukan sekedar soal joget DPR, tunjangan pejabat. Akar masalahnya menurut Pak Mahfud MD adalah PHK massal dan juga pajak mencekik, lemahnya hukum, hingga kasus beras oplosan yang merusak kepercayaan publik. Setuju? Setuju Pak, setuju. Memang kalau soal pidato menggelegar, kalau nggak ada bukti mah, ya kan, kalau nggak ada action mah ya sama aja, ya kan. Publik butuh solusi nyata, bukan hanya pidato. Kalau pidato anak SMA juga bisa kan gitu kan. Jangankan anak SMA, anak PAUD juga bisa kan gitu kan. Setuju kan begitu kan? Setuju lah. Pak Mahfud MD benar bilang harus ada langkah nyata, bukan sekedar omon-omon supaya tidak ada korban lebih banyak. Malah kesannya nanti sebagai presiden, sebagai pemerintah takut kehilangan jabatan, ya kan. Harusnya ngambil langkah tegas. Menteri-menteri yang terafiliasi diduga kuat dengan Mulyono dan Kapolri harus segera diganti, kan begitu kan? Nah jadi tegas nih, sinkron antara mulut dengan tangan, sinkron antara pidato berapi-api dengan kebijakan, sinkron antara pidato menyala-nyala, menyala abangku, ya kan, dengan kebijakan, ada tangan di situ, tanda tangan, selesai kan, beres kan? Beres, semudah balikin telapak tangan gitu kan, karena pakai tangan gitu kan. Nah yang penting bagi kita, selamat datanglah di negeri kocak, kocak, tempat di mana otak penguasa seringkali ketinggalan di rumah, ya. Di sini pajak menjulang tinggi seperti menara PIK 2, ya kan. Sementara kemiskinan merajalela bak jamur di musim hujan. Badai PHK menerjang tanpa ampun. Daya beli masyarakat merosot tajam. Dan apa jawaban pemerintah penguasa? Apakah hanya dengan pidato berapi-api, ya kan? Pajak tinggi, dompet nipis di negeri ini, ya kan, di Konoha. Pajak bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sudah menjadi hobi. Setiap sudut kehidupan kena pajak. Motor kena pajak, mobil kena pajak, rumah kena pajak, bumi kena pajak, tanah kena pajak, semua kena pajak, parkir bayar pajak, ya kan. Sampai beli sabun aja pakai pajak, ya kan. Beli rokok pakai pajak, ya kan. Semuanya pakai pajak, ya. Akhirnya dompet rakyat menjerit. Dompet bersuara, dompet menjerit, dompet meraung-raung, ya kan. Dompet terisak-isak, ya kan. Histeris nangis, ya kan, dompet, ya kan. Setiap kali gajian tiba, ya kan, setiap kali ada omset tiba harian, ya pemerintah selalu punya solusi. Di balik pajak yang Anda bayar, itu ada hak wakil rakyat. Apakah begitu? Kemiskinan merajalela, malah sibuk berjoget tabola bale, ya kan? Nggak masuk nalar gitu, nggak masuk akal sehat. Ironisnya, pemerintah justru punya jurus jitu. Kami bersama rakyat, mari ciptakan lapangan kerja. Jurus jitu, narasi jitu. Badai PHK, nggak perlu pidato berapi-api. Badai PHK menerjang, ribuan pekerja kehilangan mata pencarian. Mereka bingung bagaimana cara menghidupi keluarga, membayar cicilan, tapi tetap tersenyum di depan keluarga, ya kan? Apa respon pemerintah? Pidato lagi, ya kan? Daya beli nurun. Pemerintah beri motivasi, layaknya psikiater, layaknya orang ODGJ, ya kan? Dikasih wejangan, dikasih nasihat. Aduh, nggak gitulah. Daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak pedagang gulung tikar, sektor real macet, ya kan? Toko-toko sepi, pasar-pasar tradisional sepi pembeli, toko modern apalagi, sampai cuci gudang dan lain sebagainya macam. Tapi tetap solusinya adalah pidato, ya kan?
belilah produk dalam negeri. Belilah, cintailah produk dalam negeri, jangan beli produk asing. Kan gitu, ngapain? Kalau pidato-pidato tadi disampaikan oleh anak SMA nggak apa-apa, tapi ini penguasa yang punya tangan, punya kebijakan, punya otak, ya kan? Gimana? Jangan salah, bisa jadi ya pidato berapi-api itu adalah upaya menghibur diri dan juga menghibur para pendukungnya. Hah, terlepas apalah itu namanya pidato, kayak mau berapi-api, kayak mau berangin-angin, kayak mau pidato berair-air, kayak atau apalah. Dalam Islam kafah, kepemimpinan itu adalah teladan, aksi nyata, bukan pidato berapi-api. Mau bukti? Lihat Sultan Muhammad Al-Fatih saat mengepung Konstantinopel, pidato berapi-api, ya. Pidato berapi-apinya bahkan menyebut hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Latuftahana al-Konstantinia, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jais, zalikal jais." Kan pidato tuh sambil ngepung, ya. Aksi nyata. Ini ada kapal lewat gunung, kapal dinaikin lewat bukit. Aksi nyata, ya, bukan cuma pidato berapi-api. Nah, itu contoh keteladanan, kepemimpinan, integritas. Antara mulut dengan perut sama, seimbang. Antara mulut dengan kebijakan sama. Dalam konsep Islam kafah, kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan pidato. Kakak, ini pimpin negara soalnya, bukan lagi lomba pidato. Kalau lomba pidato silakan aja, cari tuh lomba-lomba yang memenang pidato yang gimana, yang berapi-api atau berair-air atau berangin-angin, ya kan? Silakan aja. Tapi ini negara ini bukan sekedar pidato, tapi bukan sekedar retorika memukau, ya kan? Tapi butuh keteladanan. Keteladanan itu sebagai pilar utama penting. Integritas juga nggak kalah penting. Dan yang jadi prioritas bagi pemimpin di dalam sistem Islam kafah adalah memastikan listina fil hayatil Islam, memastikan hukum syara tegak secara kafah, baik dalam aspek pendidikan, politik, pemerintahan, birokrasi, kepolisian, militer, ekonomi, keuangan, hubungan luar negeri, hubungan dalam negeri, atau bahkan perlakuan kepada kafir zimmi yang hidup dan dilindungi oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin. Dalam Islam kafah, pemimpin dinilai oleh aksi nyatanya, bukan sekedar janji manis, bukan sekedar pidato. Bagaimana menurut saudara? Lebih bagus mana? Sistem Islam kafah yang pemimpinnya antara mulut dan tangan kebijakan sama, atau pemimpin di dalam sistem demokrasi ala barat Yunani kuno, hanya sekedar pidato tanpa aksi nyata? Kok bisa tanpa aksi nyata? Buktinya apa? Buktinya, mau bukti. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja masih ada. Undang-undang BPJS masih ada. Undang-undang penanaman modal asing masih ada. Undang-undang migas masih ada. Undang-undang minerba masih ada. Nah, itu undang-undang tadi yang sekumpulan undang-undang tadi itu dinilai oleh walhi, pengamat dan lain sebagainya macamnya, aktivis, adalah undang-undang produk yang mencintai, ya kan, asing, kapitalis, cukong, bandar, bohir, bukan pro kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.